Sidang tadi saat dakwaan akan dibacakan jaksa, sempat terjadi perdebatan antara tim kuasa hukum Dr. Tifa dengan jaksa penuntut umum. Tim hukum Dr. Tifa mengajukan keberatan kepada majelis hakim karena belum menerima surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Sebelum dibacakan surat dakwaan, ada keberatan yang sangat mendasar yang ingin kami sampaikan terhadap pembacaan ini. Yang pertama adalah kami sampai detik ini belum memperoleh salinan surat dakwaan beserta berkasnya. Padahal itu belum sama sekali. Surat dakwaan aja kami belum terima. Secara resmi ya. Penuntut umum sudah ada surat dakwaan? Mohon izin majelis, mohon izin sebagaimana pasal 75 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, untuk penuntut umum kami telah melaksanakan kewajiban kami untuk memberikan salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan. Majelis mohon izin. Dan kemudian terkait dengan salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana pasal 153 KUHP baru sudah kami serahkan kepada advokat terdakwa. Majelis mohon izin. Sudah diserahkan? Sudah diserahkan terkait dengan salinan berita acara pemeriksaan majelis. Sudah ya, itu sudah Pak diserahkan. Yang mulia, kemarin kami kirimkan salah satu anggota kami, tapi tidak diberikan keseluruhan, hanya sebagian. Jadi kami tidak dapat terima karena menunggu koordinasi. Menunggu koordinasi. Terdakwa sudah menerima surat Belum. dakwaan? Belum. Dakwaan sudah. Belum Berita acara BAP yang belum. Lah itu BAP katanya sudah diserahkan. Maaf, dakwaan belum. Surat undangan. Belum. Baru surat undangan. Penuntut umum itu sudah mengenal kami sejak beliau masih tersangka. Kami sudah menjadi advokatnya ketika masih tersangka. Oleh karena itu tidak ada alasan bahwa mereka tidak mengenal kami. Dalam dakwaan, jaksa juga mengungkap akibat perbuatan Dr. Tifa yang menuduh ijazah palsu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengalami kerugian. Bahkan Jokowi merasa dihina sehina-hinanya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Insinyur H. Joko Widodo mengalami kerugian imaterial, yaitu tercemarnya nama baik saksi Insinyur H. Joko Widodo secara personal, merasa telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Bahkan terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi Insinyur H. Joko Widodo telah menggunakan ijazah palsu dalam pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai pejabat publik sebelumnya, yakni Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia.